Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah filter ya guys. Jadi filter ini tidak pernah lepas dari ikan hias guys. Nah, yang namanya ikan hias sudah pasti membutuhkan sebuah filter guys ya, karena di situ peran filter itu sendiri sangat penting guys. Selain membuat sirkulasi perputaran arus, juga yang pastinya akan menyedot seluruh kotoran yang ada di akuarium ini guys ya. Nah, dalam filter itu sendiri ada 3 jenis filter pada umumnya yang telah dipakai ya guys. Yakni ada top filter atau filter atas, filter samping, dan yang satunya adalah sun filter guys, atau biasa disebut filter bawah guys ya. Nah, dari ketiga jenis filter tersebut, manakah yang recommended untuk ikan mas koki guys ya? Oke, sebelum kalian mengetahui mana yang paling cocok untuk ikan mas koki, saya akan menjelaskan satu persatu tentang filter tersebut guys ya, dimulai dari top filter dan nantinya filter samping, dan yang ketiga adalah sun filter atau filter bawah ya guys. Jadi mohon maaf karena kalau kita jelaskan secara keseluruhan yang pasti memakan waktu yang panjang. Hari ini saya akan membahas tentang top filter dulu guys ya, yakni filter atas. Nah, sebelum kalian menggunakan, kalian juga perlu mengetahui guys ya, kelebihan dan kekurangan dari filter itu sendiri guys. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas top filter guys ya. Nah, yang namanya top filter itu sendiri sudah pasti berada di atas guys ya, dan yang biasa ditemui di penghobis yakni adalah filter talang seperti ini atau box filter yang warnanya hitam itu sendiri guys. Nah, seperti yang saya punya, saya memiliki filter talang seperti ini guys ya. Nah, di top filter ini sendiri ada kekurangan juga ada kelebihan guys ya. Nah, kita bahas kelebihannya terlebih dahulu guys ya. Untuk yang pertama adalah filter talang ini mudah didapatkan guys ya. Yakni dengan cara kita membeli di toko bangunan, untuk kita mau membuatnya sendiri ataupun kita menggunakan box filter yang berwarna hitam itu sendiri sudah tersedia di toko-toko ikan hias guys ya, atau toko-toko peralatannya, dan yang pasti harganya juga murah. Nah, selain filter talang juga ada filter kaca guys ya. Jadi bentuknya seperti ini, namun terbuat dari kaca yang biasa digunakan oleh para penghobis, dengan kisaran tebal 5 mili dan panjang menyesuaikan dari akuariumnya itu sendiri ya guys. Nah, kelebihan yang kedua adalah mudah dalam perawatan guys. Jadi untuk perawatannya dalam filter top filter ini kita tidak kerepotan dalam membersihkan media-medianya yang ada di top filter ini guys ya. Dengan cara kita matikan mesin pompanya, lalu kemudian kita angkat, kita cuci dan kita bersihkan guys, tanpa harus menyentuh dasar akuarium itu sendiri guys ya. Nah, kelebihan yang ketiga yakni tahan lama guys ya, atau awet seperti punya saya ini. Dengan menggunakan sistem top filter seperti ini, perawatannya sendiri mudah, yang pasti tahan lama guys ya, seperti punya saya ini. Nah, untuk kelebihan yang keempat, dalam penggunaan top filter ini kita bisa
memindahkan filter ini sesuka hati kita guys ya. Kita geser ke depan maupun ke belakang, yang pasti intinya adalah mudah untuk dipindahkan guys, dan tidak terlalu kerepotan untuk penanganannya sendiri. Nah, kelebihan yang terakhir dalam top filter ini sendiri sudah pasti harganya lebih murah guys ya, daripada kita membuat sum filter atau filter bawah guys, yang pasti harganya jauh lebih mahal dari top filter ini guys. Nah, yang namanya ada kelebihan pastinya juga ada kekurangannya guys ya. Jadi top filter ini tidak hanya memiliki kelebihan guys, tapi juga ada kekurangannya. Untuk yang pertama adalah yakni rawan banjir guys ya. Nah, ketika kita tidak mengetahui seberapa ukuran pompa tersebut dan apakah filter kita itu mampu menampung dari tekanan arus pompa tersebut guys ya, kita harus perhatikan guys. Kalau kita tidak perhatikan, maka yang akan terjadi kalau kita terlalu membeli pompa sangat besar, takutnya filter talang ini tidak mampu untuk menahan kucuran air yang didapatkan dari pompa tersebut guys ya, dan bisa berlebihan yang pastinya akan meluber kemana-mana guys. Nah, selain itu dampak dari melubernya filter talang ini biasanya terdapat pada media kapas yang sudah tersumbat oleh kotoran-kotoran seperti ini guys ya. Kalau kita tidak mengontrol, maka yang akan terjadi adalah airnya akan meluber guys, karena airnya akan tersumbat guys dan terhalang oleh kotoran-kotoran. Ya, seperti itulah yang akan terjadi, adalah mudah meluber guys. Terkadang kita tidak tahu hal seperti ini terjadinya kapan. Yang jelas kita harus sering-sering mengontrol dan mengecek situasi hal seperti ini guys ya, agar tidak terjadi air yang meluber. Nah, biasanya hal yang sering terjadi pada air yang meluber seperti itu terjadi pada box filter yang berwarna hitam itu guys, atau buatan pabrikan guys ya. Karena sedikit ada perbedaan dari filter talang seperti ini kebanding dengan box filter buatan pabrikan guys. Jadi untuk box filternya itu sendiri tidak ada ruang yang luas untuk air mengalir guys ya, dan terlalu sempit untuk keluar arusnya itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang memiliki box filter yang berwarna hitam buatan pabrik itu sendiri, kalian wajib merawatnya secara ekstra guys ya. Artinya harus sering-sering dikontrol agar kapas pada di box tersebut apakah sudah ada banyak kotoran atau tidaknya guys ya. Jadi kalian harus sering mengontrol agar tidak terjadi luberan dan membanjiri di sekitar akuarium guys ya. Nah, ada sedikit perbedaan pada filter talang ini daripada box berwarna hitam yang buatan pabrikan itu sendiri guys ya. Jadi kalau filter talang ini pembuatannya bisa di custom guys, artinya bisa kita sekat-sekat seperti ini, otomatis kalau lebih panjang akan lebih bagus guys ya. Nah, dengan dibuat banyak sekatan seperti ini, membuat aliran air dari pompa itu sendiri akan lebih terjaga guys ya. Jadi minim sekali untuk terjadi keluberan kalau menggunakan filter talang seperti ini guys. Maka lebih banyak sekatan akan lebih aman guys ya.
dan yang pastinya akan lebih banyak menggunakan medianya sendiri guys. Nah, kekurangan selanjutnya dari penggunaan top filter ini sendiri adalah dapat mengganggu pandangannya guys. Jadi yang biasa menggunakan akuarium di atasnya itu polos, tidak ada apa-apa dan lebih rapi, kalau kita menggunakan top filter seperti ini akan mengganggu pandangannya guys. Nah, selain mengganggu pandangan juga berkesan sedikit kurang rapi guys ya. Nah, solusinya adalah ketika kalian sudah terlanjur mempunyai top filter seperti ini, seperti punya saya ini, bisa kalian kasih agar tidak mengganggu pandangan, yakni tempelan-tempelan stiker atau tanaman-tanaman hias bisa ditambahkan di atasnya akuarium ini guys. Atau paling tidak bisa kalian buatkan tutup setinggi sebadan dengan tingginya top filter ini, kemudian kalian tutupkan agar kelihatan sedikit lebih rapi guys ya. Nah, selain mengganggu pandangan di bagian top filter ini sendiri, ketika kalian menggunakan pencahayaan lampu gantung seperti ini guys ya, jadi lampunya itu digantung di atas, tidak ditempel seperti ini, maka yang akan terjadi adalah cahayanya akan terbagi guys, atau di bagian belakang, sisi belakang akuarium itu cahayanya lebih redup guys ya, karena terganggu oleh box filter talang ini. Nah, kalau menggunakan lampu celup di dalam masih bisa dikatakan aman guys ya. Nah, terkadang ada juga para penghobis sudah terlanjur menggunakan lampu gantung ketika menggunakan filter talang seperti ini, maka yang terjadi adalah pencahayaannya tidak maksimal guys, atau tidak sepenuhnya terkena pencahayaan dari lampu gantung tersebut guys ya. Nah, itulah penjelasan dari saya pribadi mengenai top filter talang ini guys. Jadi setelah mengetahui penjelasannya, kalian bisa pertimbangkan guys. Oke, mungkin itu saja dulu penjelasan dari saya untuk yang pertama guys ya, mengenai filter, yakni penjelasan di top filter ini guys. Next, selanjutnya besok lanjut part 2 membahas filter samping guys ya. Kita akan ketahui apakah ada kelebihan atau kekurangan dari filter samping ini sendiri guys ya. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys. Tentunya pantengin terus channel saya ini, insya Allah di setiap harinya saya akan terus upload video-video terbaru dari saya guys. Oke, terima kasih.